like it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Dinda Salsanabila. Saya Agustian. Nama saya Agung Bisbekti. Saya Andreas Fadila. Kelas B Peternakan, Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau. Di kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang rencana bisnis penggemukan ternak kambing dengan pakan limbah pertanian. Nama perusahaan yang akan kami dirikan yaitu Ternak Makmur Farm. Bidang yang kami geluti yaitu penggemukan ternak kambing. Dan alamat perusahaan kami ada di Desa Sarigaluh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Nomor telepon yang bisa dihubungi adalah 0821 23 45 67 89. Kami akan menyampaikan tentang ringkasan eksekutif bisnis kami. Dalam era informasi saat ini, kebanyakan orang lebih tertarik untuk memulai bisnis berbasis internet. Mungkin saja bagi sebagian orang, bisnis dalam bidang peternakan kurang dilirik. Namun, kami melihat sebuah ancaman sekaligus potensi yang menjadi dasar pemikiran kami untuk memulai bisnis di bidang peternakan, khususnya penggemukan ternak kambing ini. Ancaman yang kami sebut di atas adalah kurangnya persediaan makanan, khususnya suplai daging kambing, karena semakin tingginya pertumbuhan penduduk dan tidak diimbangi dengan pertambahan kapasitas produksi pangan yang memadai. Ditambah lagi, dengan semakin sempitnya lahan akibat pembangunan perumahan dan properti lainnya. Namun, kami melihat hal ini sebagai peluang, sekaligus tantangan untuk memulai bisnis produksi pangan yang mampu menghasilkan produk yang berkualitas sekaligus dapat menghasilkan produksi yang tinggi. Berbekal ilmu dan pengalaman bisnis yang kami miliki, kami merasa yakin dan bersemangat untuk memulai bisnis dengan terus melakukan improvement secara terus-menerus, agar perkembangan bisnis kami dapat tumbuh dengan baik. Kami percaya dengan kemauan yang kuat dan terus belajar, maka kami dapat mengatasi setiap masalah yang akan kami hadapi dan membuat bisnis yang kami bangun memiliki kontribusi yang tinggi bagi kemajuan dan kemakmuran masyarakat dan negara secara umum. Ide dan inovasi bisnis kami. Dalam riset kecil yang telah kami lakukan dengan melakukan beberapa kunjungan dan wawancara kepada peternak-peternak yang ada di desa kami menemukan bahwa kunci utama untuk menciptakan produk ternak yang berkualitas adalah kandungan nutrisi yang tepat dalam pakannya. Mengapa kandungan nutrisi itu penting? Karena fokus bisnis kami ini adalah penggemukan ternak. Jadi, teknik dalam menentukan jumlah dan kandungan nutrisi dalam pakan yang sesuai sangatlah penting agar pertambahan bobot badan ternak dapat dilihat dan dapat diawasi sesuai target yang akan dicapai. Untuk mendapatkan solusi atas masalah tersebut, kami melakukan kerjasama dengan ahli di bidangnya agar dapat mempelajari teknik tersebut. Pada akhirnya, dengan menguasai teknik tersebut, kami berharap akan mampu menghasilkan produk yang berkualitas terbaik. Dan dengan kualitas produk terbaik, kami rasa permintaan akan produk juga akan tinggi. Kami pun menyadari dalam perjalanan usaha peternakan membutuhkan kerjasama dengan peternakan lainnya. Oleh karena itu, kami telah melakukan langkah awal dengan menggandeng mitra tani farm sebagai rekan kerja kami. Hubungan kerjasama tersebut diharapkan dapat memberikan keuntungan berupa network dan market yang akan mendukung dalam proses pengembangan bisnis kami. Kedepannya, kami akan berencana untuk terus mengembangkan bisnis ini sehingga mampu untuk menghasilkan produk yang beragam dengan cara membangun industri hasil ternak terbesar di Indonesia. Salah satunya adalah
membuat produk daging kambing rendah kolesterol. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, langkah kecil harus dibuat dengan memulai bisnis usaha penggemukan ternak kambing. Dengan penguasaan ilmu yang menjadi pondasi dasar bisnis, diharapkan cita-cita ini akan tercapai. Kami akan menjelaskan tentang gambaran umum usaha kami. Yang pertama yaitu adanya bantuan modal yang diamanahkan oleh Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar kepada kelompok ternak makmur agar mampu mengembangkan peternakan melalui proses pemberdayaan kelompok tani ternak di setiap wilayah yang berpotensi. Yang kedua, pihak pengelola akan bekerja sama secara tim dengan anggota kelompok untuk mengelola modal dalam usaha peternakan penggemukan kambing pada kandang tersentral dengan menggunakan pakan dari berbagai limbah pertanian yang diperlakukan dengan fermentasi. Yang ketiga, pola usaha ini menggunakan sistem bagi hasil dengan sistem 75% dibanding 25%. Artinya, 75% untuk peternak dan 25% akan diterima oleh kelembagaan lokal untuk pengembangan. Selanjutnya, kami akan menyampaikan juga tentang visi dan misi kami. Visi kami yaitu menjadi yang terdepan dalam penggemukan kambing dengan pemanfaatan limbah pertanian. Dan misi kami antara lain, yang pertama, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Yang kedua, menjadikan sebagai sentra kambing pedaging di Provinsi Riau. Adapun tujuan mendirikan usaha ini, yaitu yang pertama meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mitra. Yang kedua, terbangunnya etos kemandirian kelompok petani peternak dan sasaran. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan SDM petani peternak dalam pemilihan ternak. Yang keempat, membangun keswadayaan atau kemandirian masyarakat sekitar melalui program ekonomi sosial dan program lain yang berbasiskan sumber daya lokal. Yang kelima, terbangunnya kelembagaan dan etos kemandirian dalam komunitas peternakan. Di sini saya akan membahas tentang manajemen program. Nah, di manajemen program ini terdiri dari 5 subbab. Yang pertama, ada potensi sumber daya. Yang kedua, aspek teknis. Yang ketiga, aspek pasar dan nilai manfaat. Yang keempat, aspek produksi. Dan yang kelima, aspek sosial ekonomi. Nah, saya akan membahas tentang potensi sumber daya dan aspek teknis. Nah, di potensi sumber daya terdiri dari 3 poin. Yang pertama ada kambing bibit, yang kedua pakan, dan yang ketiga obat-obatan. Nah, di kambing bibit, langkah awal dalam memulai suatu usaha budidaya ternak yaitu memilih ternak-ternak yang akan digemukkan dan dipelihara. Nah, kriteria ternak yang akan dipelihara yaitu jenis kambing Jawa Randu dan kambing kacang yang sehat dan tidak cacat. Nah, adapun kisaran umur sekitar 7-8 bulan. Nah, dipilihnya beberapa jenis yang bervariasi guna memenuhi kesukaan konsumen terhadap kebutuhan daging, akikah, syukuran, dan kurban, serta harga yang terjangkau bagi konsumen dari harga yang rendah sampai yang tinggi. Nah, poin yang kedua yaitu pakan. Di sini, secara umum pakan kado adalah hijauan segar minimal 10% dari berat badan. Jenis pakan yang diberikan berupa fermentasi dari limbah yang tersedia secara kontinu, murah, belum termanfaatkan dan memiliki nilai gizi bagi ternak. Nah, aplikasi lapangan setiap hari, kambing yang digemukkan akan diberi pakan limbah fermentasi secara ad libitum atau secara terus-menerus, atau minimal 2 kilo per ekor dengan harga Rp750 per kilo. Nah, diharapkan dengan manajemen pakan yang baik, seperti tadi, diharapkan akan dapat menghasilkan produksi daging sebesar 0,4 kilo per hari dengan bobot awal kisaran 15-20 kilo dengan pemeliharaan 2-4 bulan akan menghasilkan kado 25-40 kilo dengan sesuai jenis ternak. Nah, kita masuk poin yang ketiga, yaitu pemberian obat-obatan. Di sini, penanganan ternak yang intensif diberikan yaitu berupa obat cacingan, vitamin, dan antibiotik. Nah, setelah ternak tiba di lokasi kandang pemeliharaan, maka ternak tersebut akan diberikan obat cacing,
vitamin, dan antibiotik. Nah, ada pun perlakuan lain yang akan dilakukan dan diterapkan yaitu pemotongan kuku dan memandikan ternak. Nah, kita masuk ke aspek teknis. Di sini terdiri dari 2 poin, yaitu pemilihan lokasi serta perkandangan dan bangunan pendukung. Nah, di pemilihan lokasi, di sini lokasi yang akan digunakan dalam pengembangan ternak berada di Jalan Anggrek 1, Desa Sarigaluh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau. Dan di sini ada pertimbangan dalam pemilihan lokasi, yaitu harus dikaitkan dengan proses produksi. Di antaranya, yang pertama ada potensi alam. Nah, di sini, di tempat ini, ketersediaan pakan limbah dan hijauan untuk ternak cukup banyak dan mudah didapatkan, seperti limbah kulit singkong, onggo, tetes tebu, kulit kakao, ampas tahu, dan lain-lain. Yang kedua, ada sistem pemeliharaan ternak perlu ditingkatkan karena sudah terbiasa dalam beternak. Yang ketiga, akses pasar cukup dekat dengan Palembang, Sumbar, Medan, dan Batam. Yang keempat, ada potensi sumber daya manusia yang belum terberdayakan. Dan yang kelima, memiliki akses yang mudah dilewati dan strategis. Nah, di poin yang kedua, yaitu tentang perkandangan dan bangunan pendukung. Kandang untuk usaha pengemukan kambing yaitu dibutuhkan beberapa bangunan. Di antaranya, kandang induk, yaitu berukuran 1 meter x 1 meter per ekor, dan ada kandang induk dan anak, yaitu berukuran 1,5 meter dikali 1 meter untuk satu induk, dan untuk kandang anak yaitu berukuran 0,75 meter dikali 1 meter, dan untuk pejantan yaitu berukuran 2 meter dikali 1,5 meter per ekor. Adapun bangunan pendukung yang harus ada dalam usaha pengemukan diantaranya yaitu gudang pakan dan gudang pengolahan limbah dan sebagainya. Selanjutnya aspek pasar dan nilai manfaat. Hasil utama dalam usaha agribisnis terpadu peternakan pengemukan kambing ini adalah kambing pedaging. Selain itu, hasil sampingan berupa kotoran ternak yang sebagian diolah menjadi pupuk kompos dan urinnya dijadikan pupuk cair. Nah, yang pertama yaitu kambing pedaging dan kambing potong. Merupakan produk utama usaha ini adalah kambing dalam bentuk hidup untuk berbagai kebutuhan konsumen. Yang kedua, kompos dan pupuk cair. Nah, limbah peternakan kambing yang dapat memberikan nilai tambah berupa kotoran atau feses yang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Nah, sedangkan kompos sendiri adalah campuran dari kotoran ternak yang dicampur dengan sisa-sisa pakan atau limbah organik lainnya, dan bahan pengolahan limbah sehingga dapat dimanfaatkan untuk membantu kesuburan tanah. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Di sini dirancang strategi pemasaran dalam 4 target pasar, yaitu yang pertama, retail. Strategi ini menargetkan penjualan harian kepada konsumen individu untuk keperluan tertentu seperti akikah, catering, dan lainnya. Juga, penetapan harga pada pasar ini dilakukan dengan menyesuaikan dengan keperluan dan tujuan konsumen. Yang kedua, penjual daging. Strategi ini menargetkan penjualan kepada penjual daging di pasar-pasar terdekat. Penentuan harga hampir sama dengan target retail. Yang ketiga, restoran. Strategi ini menargetkan penjualan kepada restoran-restoran yang membutuhkan bahan baku daging kambing. Penetapan harga didasarkan pada volume pembelian dan repeat order yang dilakukan konsumen. Yang keempat, hari raya. Nah, di sini strategi ini adalah yang paling didambakan oleh para peternak, dikarenakan penjualan pada saat hari raya harga ternak dapat melambung tinggi, sehingga margin yang didapatkan otomatis berlipat ganda. Di sini strategi pemasaran yang dilakukan dengan mempromosikan usaha ini memanfaatkan canggihnya teknologi zaman sekarang, atau dengan kata lain menggunakan media sosial untuk pemasaran produk ini. Nah, kita masuk ke segmentasi dan target. Berdasarkan data tadi, maka dilakukannya segmentasi berdasarkan geografis dan demografis, yakni masyarakat kota Pekanbaru dan sekitarnya memiliki SES, atau Social Economy Status. Nah, di sini membagi target pasar menggunakan pendekatan psikografik, yakni orang-orang yang gemar mengkonsumsi daging kambing. Saya akan menjelaskan tentang aspek produksi. Kegiatan usaha pengemukan kambing meliputi yaitu pembuatan kandang. Selanjutnya, gudang pakan. Gudang pakan ini difungsikan tempat penyimpanan pakan agar pakan yang tersedia dapat dijaga. Selanjutnya,
rumah jaga. Rumah jaga ini sama halnya seperti security. Rumah jaga ini tempat tinggal penjaga peternakan, agar keamanan peternakan dapat dijaga dari lingkungan luar maupun dalam peternakan. Selanjutnya, penyediaan dan pengolahan pakan secara kontinu. Pembelian ternak untuk digemukkan dari mitra kelompok produksi. Selanjutnya, pemberian obat-obatan. Pemberian obat-obatan ini harus rutin diberikan, agar ternak yang digemukkan dapat mencapai produksi daging yang diinginkan. Selanjutnya, pemeliharaan ternak. Pemeliharaan ternak ini harus dilakukan secara intensif, agar ternak dapat mencapai bobot badan yang diinginkan. Selanjutnya, pembersihan kandang. Pembersihan kandang ini harus secara rutin dilakukan, agar ternak yang kita pelihara dapat merasa nyaman dan jauh dari penyakit. Dan selanjutnya, pemberian pakan. Pemberian pakan ini harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan dengan takaran yang sudah disediakan. Dan yang terakhir yaitu pemasaran dan promosi. Pemasaran ini sangat penting agar setelah masa panen, pemasaran dapat dengan mudah dilakukan. Selanjutnya, aspek sosial ekonomi. Diharapkan dengan adanya usaha penggemukan kambing ini akan memberikan dampak positif sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuka lapangan kerja di bidang peternakan. Minimal 10 orang peternak akan terlibat. Yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan konsumsi masyarakat sekitar. Yang ketiga, membuka usaha yang berbasis pada sumber daya lokal. Yang terakhir yaitu menciptakan keterkaitan usaha antara beberapa sektor, yaitu sektor pertanian dan peternakan. Selanjutnya, aspek lingkungan. Dampak sosial yang mungkin diakibatkan dari usaha ternak kambing ini yaitu kotorannya. Namun, ini dapat diantisipasi dengan cara melakukan olah pupuk organik atau pembuatan biogas. Walaupun untuk pembuatan biogas ini, kotoran kambing diperlukan pencairan agar tidak keras. Untuk pupuk organik dapat digunakan untuk petani untuk memupuk tanamannya. Dan untuk biogas dapat digunakan untuk memasak. Jadi, limbah dari peternakan ini juga dapat menghasilkan peluang usaha. Akan menjelaskan tentang analisa usaha dari rancangan proposal bisnis usaha kambing ini. Yang pertama ada di pengeluaran, yaitu dari fixed cost atau biaya tetapnya. Pertama dari kandang. Kami membangun kandang ini dengan biaya 20 juta rupiah dengan masa pemakai 5 tahun. Dengan biaya penyusutan kandangnya itu 4 juta rupiah dalam waktu setahun. Di sini kami menghitung dalam waktu bulan. Jadi sehingga untuk penyusutan kandang itu 333.000 per bulan. Dan yang kedua adalah lahan. Kami menyewa lahan selama setahun dengan biaya yaitu 6 juta rupiah. Dengan penyusutan lahan yaitu 500.000 rupiah per bulan. Sehingga total dari biaya tetapnya adalah 833.033 rupiah. Yang kedua ada di variabel cost atau biaya tetap. Yang pertama ada di bibit. Kambing ini kami beli dengan harga per ekornya yaitu 1.200.000 rupiah. Kami memodalkan kambing dengan jumlah 15 ekor dengan biaya awal yaitu 18 juta rupiah untuk per bulannya. Yang kedua ada di pakan. Karena kami menggunakan pakan fermentasi hasil limbah, jadi kami membiayai pakan ini dengan pakan-pakan tambahan, yaitu dengan biaya 750 rupiah per kilogram. Satu ekor kambing memakan pakannya yaitu 2 kg, sehingga satu hari itu ada 2 kg per ekor. Jadi 750 rupiah dikali dengan 15 ekor dikali dengan 30 hari, yaitu hasilnya adalah 675.000 rupiah per bulan. Yang ketiga ada pekerja. Kami mempekerjakan 2 orang, dengan 1 orang itu mendapatkan upah 1.500.000 per bulan, sehingga totalnya adalah 3 juta per bulan untuk 2 orang pekerja. Yang keempat ada listrik. Biaya listrik yang kami perkirakan yaitu 200.000 rupiah per bulan. Yang kelima ada peralatan kandang.
peralatan kandang ini setidaknya itu Rp100.000 tiap bulannya, sehingga total untuk variable cost atau BT tetapnya adalah Rp21.975.000, sehingga jika ditotalkan antara variable cost dan fixed cost yaitu Rp22.808.333. Yang kedua tentunya ada di pemasukan, yaitu satu penjualan daging. Untuk satu ekor kambing rata-rata ada dagingnya, bobot daging yaitu 25 kg. Dengan harga pemasaran sekarang adalah Rp105.000 per kilogram. Nah, untuk penjualannya kami sendiri menargetkan 2 ekor kambing untuk tiap minggunya, sehingga ada 8 ekor kambing per bulannya dengan bobot daging rata-rata yang bisa kami hasilkan yaitu 200 kg per bulan. Jika dihasilkan dengan harga Rp105.000 mendapatkan uang atau materi dengan sejumlah Rp23 juta untuk per bulannya. Itu ada penjualan daging dan juga penjualan tulang dan juga jeroan. Itu satu ekor rata-rata memiliki 14 kg bobot tulang dan jeroan, dan harga jualnya itu Rp70.000 per kilogram. Jadi ada 112 kg untuk tiap bulannya dengan di tulang dan jeroan, dengan total biaya yang kami dapatkan Rp7.840.000 per bulannya. Yang ketiga adalah hasil dari kompos. Kompos kami dapatkan sekitar 100 kg per bulan dengan harga jual Rp10.000, sehingga mendapatkan hasil 1 juta tiap bulannya. Yang keempat dari pupuk cair. Kami juga memasarkan pupuk cair dengan jumlah produksi itu 50 liter dengan harga satuan liter yaitu Rp18.000, sehingga mendapatkan hasil untuk tiap bulannya itu Rp900.000 untuk pupuk cair. Sehingga jika ditotal pendapatan dari usaha yang kami perkirakan dan telah kami rancang ini yaitu Rp32.740.000 tiap bulannya, sehingga mendapatkan keuntungan dari usaha ini untuk tiap bulannya yaitu Rp9.931.667. Baik, kesimpulan dari pembuatan proposal usaha ini adalah proposal ini dibuat dengan sebuah harapan dan cita-cita yang tinggi untuk membentuk konfigurasi praktek ekonomi. Secara faktual, proses kewirausahaan sosial memerlukan proses partisipasi secara terus-menerus. Melihat kondisi ini, maka program pemberdayaan peternakan memerlukan energi sosial yang tidak sedikit. Upaya membangun sinergitas dari berbagai kalangan akan sangat berguna untuk menyelesaikan berbagai kelemahan yang ada sekaligus mengakumulasikan energi yang membangun efek kuantum peternakan. Dan saran dari pembuatan proposal ini adalah lebih baik, dan kami berharap pemerintah lebih mengutamakan hasil peternakan dari peternak-peternak lokal yang ada di daerah. Demikian usulan proposal atau pembuatan proposal penggemukan kambing yang telah kami buat. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian, and see you.